Selamat pagi, sahabat budaya RRI Pro 4 Surabaya, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi basahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua bisa mengikuti program RRI Pro 4 Surabaya ini tanpa halangan sedikit pun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Kepada para pendengar setia sahabat RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022, saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu meredam kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju ke dewasa. Kenakalan remaja dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Sedangkan anak yang berhasil mengembangkan tugas tidak akan melanggar norma-norma, bahkan menjadi anak yang peka terhadap norma-norma. Sehingga anak tersebut mampu menahan dorongan yang akan mengakibatkan kenakalan remaja. Kepada para pendengar setia sahabat budaya RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenakalan remaja dalam istilah psikologi disebut juvenile delinquency. Juvenile berarti anak, sedangkan delinquency berarti kejahatan. Dari maksud ini, juvenile delinquency adalah penjahat anak atau anak jahat. Menurut Bimo Walikito, juvenile delinquency mencakup setiap perbuatan. Jika perbuatan tersebut dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum. Juvenile sebagai kenakalan remaja telah mengalami pergeseran secara etimologi, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya saja. Kepada para pendengar setia sahabat budaya RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk-bentuk kenakalan remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dari diri sendiri atau faktor internal maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal kenakalan remaja dapat disebabkan oleh krisis identitas atau kontrol diri yang lemah. Krisis identitas kenakalan remaja adalah perbuatan yang dapat dipicu krisis identitas. Remaja kerap mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri. Kontrol diri yang lemah yang juga dapat terjadi akibat kontrol diri yang lemah di mana mereka tidak mampu mengendalikan dirinya untuk menghindari perilaku nakal meskipun sudah mengetahui bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Faktor eksternal. Dari sisi faktor eksternal penyebab kenakalan remaja diantaranya kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketika remaja kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka, akan merasa tidak diinginkan
Hal ini bisa memicu remaja mencari perhatian ataupun pelampiasan dengan melakukan kenakalan, misal di sekolah ataupun di tempat lainnya. Selanjutnya, minimnya pemahaman tentang agama. Ini sangat diperlukan. Jika mereka kurang atau tidak memiliki tentang pemahaman agama sama sekali, hal ini bisa mendorongnya melakukan perbuatannya melanggar norma-norma dan aturan. Pengaruh dari lingkungan juga, misal tinggal di kampung, prostitusi atau pergaulan dengan penggunaan narkoba dapat membuat mereka ikut terjerumus ke dalam lembah yang sangat hitam. Termasuk di dalam hal ini yaitu telah ramai dibicarakan tentang gangster yang ada terjadi di Surabaya. Ini sangat merisaukan masyarakat Surabaya. Jangan sampai masyarakat Surabaya ini tercemari dari kenakalan-kenakalan remaja. Maka dari itu, agama wajib dijadikan pedoman bagi remaja yang bermasalah. Penanaman nilai agama terhadap remaja mengalami kendala harus tepat sasaran. Hal ini dapat digali dari pedoman hidup bagi agama Islam, yaitu kita berpegang dari Al-Quranul Karim. Adapun ayat-ayat Al-Quran banyak pula yang berbicara mengenai tabiat manusia secara kondisi psikis atau fisik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 42, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. Tanzilum min hakimin hamid. Tidak akan didatangi oleh kebaikan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan masa yang akan datang, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Dalam hal ini, kehadiran Allah Sang Maha Pencipta yang tertera dalam Al-Quran juga sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku manusia. Juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Luqman, yaitu ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya kurang lebih, wahai anak-anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat penting. Yang pada intinya bahwa ada kewajiban bagi manusia untuk selalu berbuat baik kepada manusia lain. Bahwa secara eksplisit menunjukkan bahwa kenakalan remaja, apalagi yang mengarah pada kriminalitas, sangat dilarang oleh agama. Juga terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu ayat ke-36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari lil junubi was sahib والجار بالجنوب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت
aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya kurang lebih, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, sahabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kepada para pendengar setia sahabat budaya RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini pengarahan dan pemahaman di atas setiap kenakalan remaja agar tidak terulang kembali menjadi tanggung jawab kita semua, terutama orang tua. Bila kenakalan yang dihadapi remaja cukup berat sampai pada batas pelanggaran, maka terhadap apa yang dilakukan dapat diberikan suatu tindakan yang mendidik secara positif berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aturan agama yang dianut, agar remaja tidak merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang dewasa atau orang tua tersebut sebagai suatu hukuman, akan tetapi lebih sebagai bentuk rasa kasih sayang bagi remaja agar tidak mengulangi perbuatan nakal tersebut. Pemberian hukuman akan sangat tergantung atas aturan agama dan kondisi sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting untuk mengambil kebijakan bagi remaja yang nakal agar tidak mengulang atau melanggar aturan agama, moral, norma sosial, dan hukum. Untuk mengatasi atau meredam kenakalan remaja, maka penerapan agama yang diterapkan bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, pemerintah, ataupun masyarakat secara luas. Di lingkungan keluarga, orang tua sebagai teladan harus memberikan pengertian terhadap anak akan pentingnya menaati peraturan dan tata cara yang berlaku, bukan dengan cara paksaan. Di samping peraturan tertentu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarganya. Di samping itu, penanggulangan kenakalan remaja dapat pula dimulai sejak dini, mulai penerapan pola asuh secara islami, misal pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra-konsepsi pernikahan, di mana adanya tuntunan bagi orang tua laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai dengan tuntunan agama, dengan maksud bahwa orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak-anak yang baik pula. Pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan, setelah, dan sampai dewasa, dan seterusnya diberikan dengan memberikan rasa kasih sayang sepenuhnya, dengan cara membimbing anak beragama menyembah kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena agama keturunan, tetapi bagaimana anak mampu mencapai kesadaran pribadi untuk bertuhan, sehingga melaksanakan semua aturan agama, terutama implementasi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Daripada itu, tujuan dari pengendalian diri adalah agar menjaga posisi emosi remaja dalam keadaan stabil dan seimbang. Untuk mencapai posisi stabil tersebut, perlunya dipupuk sikap sabar. Bila remaja dilatih untuk selalu memiliki kesabaran,
maka posisi emosi remaja stabil ini akan mencegah terjadinya kenakalan remaja yang saat ini sedang marak. Dalam jiwa seseorang yang tenang akan menstabilkan tekanan pada sistem saraf emosinya, sehingga emosi yang stabil, dalam keadaan emosi yang stabil, seseorang akan mudah mengendalikan diri dengan baik. Dengan pengendalian diri secara baik, maka individu akan mampu bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik pula. Kondisi inilah yang perlu remaja untuk mencegah kenakalan remaja. Demikian Mas Chandra yang bisa kami paparkan.